kita adalah umatnya, bukan sahabatnya. Kalau sahabat itu definisinya adalah orang yang hidup pada zaman beliau, pernah bertemu, pernah berjuang bersama. Tetapi karena kita ini tidak dengan beliau, sezaman dengan beliau, maka kita adalah umatnya. Bahkan dalam sebuah keterangan hadis itu kita disebut sebagai kekasihnya. Bukan hanya umatnya tetapi kekasihnya. Bagaimana bisa disebut kekasih? Orang kalau lagi cinta itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, kalau tidak pernah berjumpa tapi ada rasa rindu, ada rasa kangen, ada rasa cinta yang menggebu-gebu, itu lebih kuat daripada yang sering berjumpa. Kita kan nanti pasti akan berjumpa, akan bertemu, hanya saja waktunya belum tahu kapan. Kalau kita saja yang habis mudik atau mungkin balik kampung gitu, lama tidak bertemu, kemudian sekali bertemu, Masya Allah, gimana kabarnya, kok semakin gendut gitu. Banyak sekali hal-hal yang ketika bertemu itu. Saya sendiri juga baru pulang mudik dari Lampung Bapak Ibu hari Jumat kemarin. Alhamdulillah selamat perjalanan. Kemudian mobil juga, maksudnya mobil kendaraan juga tidak ada hambatan. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, ya alhamdulillah pada hari ini bisa sowan dengan panjenengan. Dan juga saya mengawali, tadi sudah diawali oleh Ustaz Kastanto, kami mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apapun bentuk ibadahnya kita pada bulan Ramadan kemarin, dan juga memberikan kemudahan kepada kita untuk peningkatan di bulan Syawal ini. Bulan Syawal itu bulan peningkatan, meningkat, bukan malah ambles. Mudah-mudahan kita semakin meningkat di bulan Syawal ini, dan semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus Mas, secara tidak langsung Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada materi inti, 1 bulan kemarin itu kalau bagi seorang akademisi, seorang guru atau mungkin siswa, itu sedang pesantren kilat hanya 1 bulan. 1 bulan diminta untuk, pokoknya semua muslim di dunia ini semuanya sedang, imannya sedang naik-naiknya. Semuanya diminta untuk sama, berpuasa dan seterusnya. Maka ya kita sudah diwisuda dengan Idul Fitri kemarin, sudah selesai. Jadi yang bisa merasakan kebahagiaannya sebagai alumni itu ya masing-masing pasti merasakan, saya alhamdulillah Ramadan tahun ini ada peningkatan. Saya merasa sedih karena sudah selesai Ramadan. Tapi juga ada yang biasa saja, ada yang malah syukur udah selesai Ramadan, kapan rampungnya Ramadan, gitu kan, segala macam, banyak sekali. Jadi kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang bisa menilai. Nah, sebagai alumni Ramadan yang baik, maka kita harus bisa menjaga apa yang sudah kita dapatkan selama Ramadan. Dan yang paling mudah adalah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah hasil akhir dari bulan Ramadan, la'alakum tattaqun. Maksudnya pripun? Yaitu menjadi hamba Allah selamanya, bukan menjadi hamba Ramadan. Kalau hamba Ramadan itu taatnya hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi kalau hamba Allah, mau bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kita semuanya realisasikan dalam hidup kita, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan.
Kalau hamba Ramadan kan berarti setelah Ramadan selesai ya sudah, nggak ke masjid lagi, nggak pernah puasa lagi kecuali Ramadan, ya nggak pernah berbuat baik seperti yang ada pada bulan Ramadan. Nah, ini tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah selama 1 bulan menjadi bekal selama untuk 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dan kita bisa bertemu dan bisa menikmati kembali Ramadan 1445 Hijriah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu berjudul 3 kebaikan penyelamat. 3 kebaikan penyelamat. Hadisnya sangat pendek, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun munjiyat khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal adlu fil ghadabi war ridha wal qasdu fil fakri wal ghina. Rawahu at-Tabrani an Anas bin Malik. Setiap kita pastinya ingin selamat dunia dan akhirat. Mau kita sendiri, mau keluarga kita, mau komunitas kita, mau seluruh kita semuanya pasti menginginkan selamat. Bahkan ada doa selamat, doa sapu jagat, ya. Doa selamat pun sudah mencakup banyak sekali. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. 10 permintaan kita dalam doa selamat itu. Masya Allah ya. Doa selamat. Hafal ya Bapak Ibu ya? Doa selamat ya. Juga ada bus selamat. Insyaallah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin kita selaku umatnya ini tersesat atau mungkin malah bukan selamat. Jadi diberikan panduan, diberikan panduan supaya kita selamat. Sebenarnya banyak sekali panduan-panduannya. Hanya dalam hadis ini cukup 3 saja. Kita akan bahas satu persatu. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini, karena hidup ini penuh dengan ujian Bapak Ibu. Untuk pulang mudik saja tidak harus langsung sampai sekejap mata, tapi butuh perjuangan, butuh bekal, sangu yang banyak, jalan juga mungkin macet dan seterusnya. Maka yang pertama yaitu adalah menanamkan khasyatullah di hati. Apa itu khasyatullah? Yaitu mendatangkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala fisirri wal alaniyah, dalam kesendirian maupun keramaian. Keselamatan yang pertama yaitu kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ramai maupun sendiri, berjamaah maupun sendiri. Nah ini, apa itu yang dimaksud dengan khasyatullah? Yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengetahuan tentang kebesaran Allah dan kekuasaannya yang maha sempurna. Kita tahu Allah Maha Esa, kita tahu Allah mempunyai nama-nama Asmaul Husna, kita tahu Allah mempunyai sifat-sifat wajib. Allah wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat sampai akhir. Allah juga mempunyai sifat-sifat mustahil. Mustahil Allah misalkan tidak bisa berdiri dengan sendiri. Nah itu. Atau Allah Maha tidak kekal, itu sifat-sifat mustahil. Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib kita imani. Allah Maha sempurna. Nah, semua yang Allah miliki itu menjadikan kita takut. Allah Maha pengampun. Allah juga bisa murka. Nah, kalau kita tidak punya rasa takut, ini bahaya. Nah, kemudian manfaat-manfaat dari khasyatullah untuk di dunia dan di akhirat. Yang pertama
Khasyatullah menjadi penyebab kokohnya kekuasaan dan kehadiran kita di dunia ini. Jadi dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan diri kita itu kuat di hadapan musuh Allah Subhanahu wa taala, karena kita langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khasyatullah juga akan menjadi pemicu dan pemacu bagi kita untuk bersemangat dan lebih giat dalam mengerjakan berbagai amal kebaikan dengan tulus dan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita itu takut kepada Allah, kita yakin hanya Allah yang memberikan segalanya, maka kita hanya berharap kepada Allah. Hanya minta kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan yang kita inginkan Allah itu ridho dan sepenuhnya untuk kita. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah apapun akan dipermudah. Kemudian yang ketiga, khasyatullah akan meninggikan derajat kita dan membebaskan diri kita dari ketakutan pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat orang-orang akan dihadapkan dengan amalnya sendiri-sendiri, dan orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah ketika di dunia, Allah nanti tidak akan menjadikan dirinya takut ketika di akhirat. Jadi ketika di dunia seorang hamba kita takut kepada Allah, takut akan azabnya, takut Allah marah kepada kita, takut kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika di akhirat Allah akan memberikan rasa aman kepada kita. Allah akan memberikan rasa nyaman kepada kita, memberikan kedamaian, memberikan kemudahan, karena kita sudah memulai terlebih dahulu khasyatullah ketika di dunia. Kemudian yang keempat, khasyatullah akan membuat kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di dalam hadis yang lumayan panjang ada 7 golongan Bapak Ibu, 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu orang yang takut kepada Allah. Seorang lelaki yang diajak untuk berbuat jahat, berbuat zina oleh seorang perempuan, kemudian mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ketika diajak sebuah perbuatan munkar, kemudian mengatakan aku takut kepada Allah, maka yang semacam ini nanti Allah akan berikan naungan di hari kiamat. Kemudian yang kelima, khasyatullah akan menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Ini ada sebuah hadis, barang siapa yang takut kepada Allah, tentulah dia akan berangkat sejak permulaannya malam. Barang siapa berangkat di permulaan malam, niscaya ia akan sampai ke tempat tujuan. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah sangat mahal. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah adalah surga. Maksudnya di sini berangkat malam itu, malam itu kan gelap ya Pak Ibu. Ketika dia mulai perjalanan di malam hari, di saat orang-orang sedang terlelap tidur, makanya nabi-nabi terdahulu itu ketika melakukan perjalanan itu paling banyak di malam hari. Termasuk Nabi Muhammad pun Isra Mi'rajnya itu pun juga pada malam hari. Nabi-nabi Bani Israel itu juga pada malam hari ketika dikejar oleh musuh-musuhnya, ketika safar itu paling banyak malam. Nah, maksudnya malam di sini itu ungkapan menuju menempuh perjalanan akhirat. Yang mana perjalanan akhirat itu banyak sekali hadangan rintangannya. Di antaranya itu nafsu dan setan, syahwat dan seterusnya. Maka sejak awal apabila dia sudah meluruskan niatnya dan juga waspada dalam perjalanan, maka Allah akan memberikan kemudahan di jalan itu. Ya, tidak ada tipu muslihat yang menodainya. Dan perniagaan yang paling besar yaitu takwa kepada Allah. Yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, takwa itu seperti apa? Takwa itu seperti engkau berjalan
di situ banyak duri, banyak sekali pecahan-pecahan beling, dan kita hati-hati. Nah itu, oke, kita berhati-hati. Kemudian yang keenam, khasyatullah akan mengantarkan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita takut kepada Allah, Allah akan menghantarkan kita kepada surga, dan surganya khusus yang disampaikan dalam surat Al-Bayyinah, yaitu surga Aden. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang khasyiyah, yang takut rabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho kepada Allah, takut kepada Allah, balasannya adalah surga ada. Itu manfaat khasyatullah yang pertama. Dan bagaimana cara kiat-kiat kita untuk menanamkan khasyatullah? Yang pertama yaitu memikirkan kebesaran dan keagungan Allah. Kita pikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Akbar, Maha segala-galanya. Ya. Jadi kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita merasa diri kita ini sekerdil-kerdilnya makhluk, dan tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri. Jadi kalau sudah seperti itu, pasti akan tertanam takut kepada Allah. Ya. Allah hanya memberikan kita sakit saja, kita sudah pusingnya luar biasa. Okay. Nggak bisa jalan saja, okay, repotnya luar biasa. Nah, makanya mungkin kita akan berpikir 1001 kali kalau kita berbuat maksiat. Itu jangan-jangan kita nggak takut kepada Allah, kemudian Allah murka. Ini sangat harus hati-hati ya Bapak Ibu nih. Kemudian yang kedua, merenungi kalam Allah dan sunnah Rasulullah. Merenungi ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnahnya. Dalam Al-Quran kan ada juga ayat-ayat tentang basyira, kabar gembira, wa nadhira, tentang peringatan-peringatan, tentang surga, kebahagiaan, tentang neraka, kesengsaraan, tentang keselamatan, tentang penghinaan, dan seterusnya. Dan itu kita renungi dalam Al-Quran. Kemarin itu saat Ramadan itu Bu, Pak, ada cerita ketika seseorang ditanya, udah khatam berapa kali? Yang jawab 3 kali, 2 kali, sekali. Tapi ada satu orang itu nyeletuk, saya nggak khatam Quran, tapi saya menghatamkan terjemahannya. Luar biasa sekali ini. Beda dengan orang lain. Mungkin Ramadan tahun ini beliau ini mempunyai amalan tersendiri yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin berpikir, masa selama hidupku aku belum pernah menghatamkan terjemahannya Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah berkali-kali hatam, berarti beliau ini ingin mentadaburinya gitu nih. Bahkan beliau membaca kemudian ditadaburi, dibaca terjemahannya. Bukan membaca terjemahan secara langsung, tapi membaca Al-Quran terus kemudian dibaca terjemahannya, baru terjemahan gitu. Tapi semangatnya luar biasa. Beliau ini sudah sepuh sebenarnya gitu. Tetapi semangatnya mengalahkan kami yang muda gitu. Kalau kita kan Ramadan ini berlomba-lomba tadarusan, khatam. Beliau tidak. Beliau ingin mentadaburi, menghatamkan, membaca terjemahannya. Bapak Ibu mungkin bisa diagendakan kata nggih. Kalau kami yang belajar bahasa Arab pun belum tentu semuanya paham kok Bapak Ibu. Bahasa Al-Quran itu bahasa surga. Nggih. Jadi kosakatanya itu banyak sekali. Nggih, yang artinya itu harus dicari di kamus. Sama sebenarnya, tetapi sinonimnya tuh banyak sekali gitu. Nah ini dengan cara kita mentadaburi Al-Quran, dengan cara membaca terjemahannya, makanya kan betul nggih, obat hati ada 5 perkara itu maca Quran lan maknane niku nggih saestu niku. Nggih.
Siapa tahu saat kita baca tentang surga tertawa sendiri, senyum, ya Allah semoga saya nanti bisa masuk ke surga ini gitu. Saat baca tentang hari kiamat takut sekali Bapak Ibu. Idza sama'un syaqqat, apabila langit ini dibelah-belah. Seperti apa gitu nih. Kita mungkin nggak sampai bacanya selesai udah merenung terus akhirnya menangis sendiri, ya Allah nanti kalau saya hidupnya sampai di akhir zaman pripun gitu. Akhirnya kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan Engkau wafatkan aku bukan pada saat hari huru hara. Engkau wafatkan aku dalam kondisi imanku sedang kuat dan seterusnya. Jadi akan banyak sekali ayat-ayat yang akan memotivasi kita dengan seperti itu. Saat cerita-cerita tentang sejarah-sejarah zaman dahulu, kita akan tergugah, termotivasi. Oh, ini pelajaran yang baik dari keluarga Ibrahim, dari keluarga Luqman, dari keluarga Maryam. Jangan sampai saya seperti keluarganya Mbah Fir'aun dan seterusnya. Ini banyak sekali cerita-cerita di dalam Al-Quran. Jadi kita merenungi kalam Allah dan sunnah-sunnahnya dan juga hadis-hadis Nabi. Barangkali Bapak Ibu di rumah juga ada buku-buku hadis itu bisa membaca dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bisa menumbuhkan dalam diri kita khasyatullah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, senantiasa memikirkan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, kecilnya, banyaknya, sengaja atau enggak sengaja, yang kita sadar ataupun tidak, kita selalu berpikir dan kita pikirkan. Biasanya yang paling kita ingat itu sebelum tidur, sebisa mungkin, ya Allah saya punya dosa hari ini dan seterusnya. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, memikirkan kematian. Jadi kalau kita sudah memikirkan kematian itu pasti kita akan takut pada Allah. Sangat mustahil, sangat lucu kalau misalkan kita bahas kematian kemudian nggak takut kepada Allah. Siapa tahu datangnya kematian itu secara tiba-tiba sehingga kalau kita tidak khasyatullah maka pripun nih, tidak takut mati, tidak takut Allah gitu. Maka yang paling mudah mengingat kematian supaya mendapat khasyatullah itu kita lewati kuburan-kuburan. Lewati kuburan itu takut boleh, tapi saya yakin nggak ada uculuk-uculuk pocong niku pun boten enten, pun dipendam soalnya. Itu hanya ada di TV menurut saya. Kalau perasaan takut pasti ada. Saya sendiri pun kalau lewat sendiri juga takut. Benar, yaitu fitrah, naluri. Kalau orang nggak takut, ya mungkin takutnya takut yang lain gitu. Nah, kita kalau lewat kuburan itu Bapak Ibu nggih, kita sesuai adabnya, assalamualaikum ya ahlad diyar atau ahlal kubur. Antum sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kalian sudah mendahului dan kami akan nyusul juga, kan begitu adabnya doanya, sambil melihat, nah nanti saya akan seperti itu, nanti saya dikunjungi enggak ya sama anak keturunan saya doain tidak ya gitu. Jadi karena itu berpikirnya ke situ, bukan serem banget ini sampai kuburannya kebelah ini apa diadab ya. Jangan berpikir macam-macam, maunya untuk diri kita sendiri saja, nanti saya seperti apa ya gitu. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang keenam, memikirkan apa yang nanti terjadi di alam kubur. Meskipun belum terjadi, tapi tidak ada salahnya memikirkan apa yang akan terjadi di alam kubur, sehingga menimbulkan kita khasyatullah, takut kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, memikirkan saat manusia mendatangi hari kiamat yang sangat menakutkan, sementara ia tidak memiliki bekal kebaikan yang dapat menyelamatkannya. Nah, ini kita tidak ada salahnya memikirkan yang semacam itu, sehingga kita muncul dalam diri kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, memikirkan hari ketika ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka dan penderitaan yang abadi dengan siksaan yang sangat pedih yang akan dialami. Jadi banyak orang-orang yang dikisahkan dalam Al-Quran maupun hadis itu orang-orang yang masuk neraka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah kita lihat
kita baca atau kita dengarkan dalam kajian-kajian siapa saja mereka gitu. Apakah kita termasuk atau bukan? Nah, kita takut kepada Allah, ya Allah lindungilah kami, jangan sampai kami termasuk ahli neraka. Itu yang pertama Bapak Ibu tentang khasyatullah. Supaya kita selamat dalam dunia dan akhirat nanti, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wal adlu fil ghadabi war ridha, yaitu berlaku adil dalam keadaan suka maupun benci. Ini repot nih. Adil itu butuh latihan nih. Butuh latihan. Adil menurut pendapat ulama itu banyak maknanya. Tetapi saya sampaikan 3 saja. Yang pertama, adil itu melakukan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau tidak pada semestinya berarti dolim. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ibnu Taimiyah, adil itu mewujudkan segala sesuatu sebagaimana mestinya dan menunaikannya secara sempurna. Merealisasikan segala sesuatu sebagaimana mestinya dan menunaikannya secara sempurna. Kemudian pendapat sebagian ulama yang lain, adil itu kondisi seseorang akan mendapatkan penghargaan atas kebaikannya dan mendapatkan hukuman atas keburukannya. Nah, ini kok adil. Jadi penghargaan bagi yang berbuat baik, hukuman bagi yang berbuat buruk. Nah, itu adil menurut ulama. Nah, kemudian mengapa kita harus berlaku adil? Karena adil ini menjadi kunci keselamatan kita. Kenapa? Yang pertama, karena fungsi dan manfaat adil itu mendekatkan kita kepada takwa. Mendekatkan kita kepada aqrabulit takwa, dekat pada takwa. Kemudian yang kedua, membentuk masyarakat yang kuat dan beradab. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sudah banyak sekali mencontohkan dalam hidup bermasyarakat dengan cara yang adil. Contohnya saja ketika kasus pencurian, itu sampai beliau mengatakan, kalau saja putri saya Fatimah melakukan pencurian pun akan saya hukum. Jadi tajam ke atas maupun ke bawah semuanya. Beliau sampai bersabda seperti itu. Karena memang untuk membuat masyarakat yang kokoh, ya harus adil semuanya. Nanti di akhir kita akan bahas adil itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain itu bagaimana nanti ada. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berlaku adil akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan posisi yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat adil itu mendapatkan cinta Allah dan tempat posisi yang mulia. 3 itu keutamaan yang disampaikan. Kemudian bagaimana kiat-kiat kita memotivasi diri kita untuk berlaku adil. Di adil itu banyak hal, jadi kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berlaku adil. Itu wajib kita imani dulu. Itu perintah Allah. Ada adil dalam perkataan, kemudian juga adil dalam menghukum dan memutuskan. Itu semua ada dalam Al-Quran. Adil dalam perkataan tadi surat Al-An'am ayat 152. Kemudian adil dalam menghukum dan memutuskan itu dalam surat An-Nisa ayat 58. Kemudian adil terhadap para istri. Ini terhadap para istri, berarti istrinya lebih dari 2. 1, 2 dan seterusnya. Yaitu surat An-Nisa ayat 3. Kemudian juga adil dalam menuliskan hutang. Al-Baqarah 282.
Di situ dicantumkan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang juri tulis menuliskan hutang di antara kamu dengan adil. Jadi kalau ada yang berhutang itu sebisa mungkin ditulis biar nggak lupa. Dan orang yang menulisnya itu harus adil, harus jujur. Kemudian adil dalam mengadakan perdamaian. Dalam perdamaian. Al-Hujurat ayat 9. Kemudian adil dalam memberikan kesaksian. Menjadi saksi harus adil. Surat At-Tolak ayat 2. Kemudian yang terakhir, adil terhadap musuh-musuh Islam. Bahkan adil terhadap musuh-musuh Islam Allah cantumkan dalam Al-Maidah ayat 8. Meskipun kita benci dengan mereka, tapi kita juga berbuat ma'ruf. Kita juga adil dengan mereka. Tentunya dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kiat-kiat yang berikutnya yaitu menyadari bahwa Allah itu mengharamkan kedoliman. Jadi jika Allah mengharamkan kedoliman, tentunya kita dilarang untuk berbuat dolim. Nah, ini kita harus meyakini tersebut. Yang ketiga, meneladani Rasulullah SAW dalam berlaku adil terhadap semua orang, tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin, pejabat, kerabat, rakyat jelata. Telah sampaikan tadi bahwa andai saja kalau putri saya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, maka niscaya aku akan potong tangannya juga. Jadi Rasulullah sampai sedemikian itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan adil secara bertahap, Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin menjelaskan bahwa seorang muslim wajib memulai dirinya terlebih dahulu dengan berlaku adil, kemudian baru kepada orang lain. Dirinya terlebih dahulu baru kemudian orang lain. Bagaimana? Berlaku adil terhadap diri sendiri dengan senantiasa mendorong diri kita untuk meraih berbagai kemaslahatan. Jadi Allah sudah memberikan perintah, memberikan kewajiban, kita lakukan. Karena itu yang terbaik dan maslahat untuk kita. Jangan kemudian dilanggar. Kalau melanggar berarti kita tidak adil, tapi kita dolim. Serta bersikap proporsional dan seimbang dalam semua keadaan. Tidak melampaui batas dan tidak pula mengurangi hak. Karena melampaui batas adalah dolim. Itu baru untuk dirinya sendiri. Contoh yang paling sederhana, Allah memerintahkan puasa kepada kita dari waktu yang telah ditentukan, yaitu dari fajar sampai terbenam matahari. Tapi kita mendolimi diri kita melampaui batas sampai isya, atau mungkin sampai malam. Nah, itu kan berarti mendolimi dan tidak sesuai dengan porsi. Tubuh kita ini juga perlu adil. Dalam perut saja itu dibagi jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nah, kalau kita isi semua dengan makanan, kasihan. Pencernaannya kasihan. Diisi semua dengan minuman, kembung nanti. Diisi dengan udara, apalagi masuk angin dan seterusnya. Jadi semua harus proporsional. Itu contoh paling sederhana untuk diri kita. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur waktu. Ada waktu untuk waja'alnal laila libasa, waja'alnan nahara ma'asya. Malam itu untuk libasa, untuk pakaian, istirahat. Kemudian siang hari untuk ma'asya, mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Ya, kita yang Allah karuniakan pekerjaan, melakukan pekerjaannya di siang hari, maka di malam hari gunakan untuk istirahat. Kita bersyukuri itu, karena di luar sana ada yang pekerjaannya malam hari, sip-sipan, siang harinya digunakan untuk istirahat. Nah, kita bersyukur barangkali di antara kita yang pekerjaannya di siang hari, sehingga malam untuk libasa, untuk istirahat.
Ya, jadi malam hari ketika kita digunakan untuk istirahat, ya kita istirahat, jangan diporsir. Kalau diporsir nanti ya, akibatnya ya kita sakit kan begitu. Jadi kita mendolimi diri kita sendiri. Ini kan contohnya begitu gitu. Dan Bapak Ibu saya yakin pasti bisa mencari contoh sendiri dalam hal ini, Mas. Seimbang untuk Sinar itu kan nggak kerja, Pak. Siang malam istirahat. Dapat gaji. Beli kau lihat ya. Itu ada pembahasan sendiri saat ini. Insyaallah gitu. Tapi saya yakin bapak-bapak yang sudah pensiunan pasti mempunyai pekerjaan lain. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berlaku adil kalau tadi kepada diri sendiri, sekarang terhadap orang lain. Nah, untuk orang lain ini Imam Al-Mawardi menyebutkan ada 3. Yang pertama, muslim kepada yang lebih rendah, seperti seorang pemimpin kepada para rakyatnya, yaitu dengan 4 hal: mengikuti yang mudah, maksudnya memberikan kemudahan, kemudian menghilangkan yang sulit, meninggalkan arogansi, dan mencari kebenaran dalam kehidupan. 4 hal itu. Yang pertama, mengikuti yang mudah akan membuat langgeng. Kemudian menghilangkan yang sulit akan membuat selamat. Kalau bisa sulit kenapa dimudahkan? Kebalik. Kalau bisa mudah kenapa harus sulit? Kan jadinya kan kalau mudah kan membuat kita selamat. Kemudian meninggalkan arogansi akan lebih mengundang kepada simpati. Kalau pemimpinnya nggak arogan, kan kita makin cinta dengannya kan gitu. Tapi kalau pemimpinnya arogan, ya kita mau dekat juga gimana gitu. Kemudian mencari kebenaran akan lebih membangkitkan semangat pembelaan terhadap dirinya. Jadi kalau pemimpin kita itu mendukung kebaikan, kita juga akan mendukungnya kan Bang Gatot. Jadi kita akan membelanya gitu. Nah ini adil seorang muslim kepada orang lain dari yang tinggi kepada yang rendah. Kemudian yang kedua, keadilan seorang muslim kepada yang lebih tinggi, seperti rakyat kepada pemimpin, yaitu dengan cara 3 hal. Yang pertama, mengikhlaskan ketaatan. Kemudian mengerahkan pertolongan dan bantuan. Dan yang ketiga, loyalitas yang murni. Yang pertama, mengikhlaskan ketaatan. Kalau kita taat kepada pemimpin, dengan sedemikian bentuknya, karena mau nggak mau ya udah menjadi pemimpin kita, makanya pentingnya memilih pemimpin yang baik. Mohon maaf ini tidak kampanye maksudnya memilih pemimpin yang baik mumpung belum terlambat, dia akan memberikan kemaslahatan, dan kita pun juga ketika mendapat pemimpin yang baik kita pun ikhlas gitu. Jadi keikhlasan itu ya kita sendiri yang mencarinya. Jangan sampai butuh ikhlas karena dipaksa. Jadi mengikhlaskan ketaatan akan lebih mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, mengerahkan pertolongan dan bantuan akan lebih mampu menghilangkan kelemahan. Kemudian yang ketiga, memurnikan loyalitas akan lebih mampu menghindari prasangka. Ya, karena kita sudah loyalitas kepada pemimpin kita, maka kita akan terhindar dari buruk sangka yang tidak-tidak. Ya, kita udah loyal, udah percaya sama pemimpin tersebut. Nah ini adil yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, keadilan seorang muslim kepada yang sederajat, yaitu dengan 3 hal juga, dengan sama kita. Yang pertama yaitu meninggalkan sikap sombong. Yang kedua menghindari sikap memanjakan. Dan yang ketiga menahan diri dari tindakan yang mengganggu. Yang pertama, meninggalkan kesombongan akan lebih mampu membangun keakraban. Ya kita kan sama-sama Bapak Ibu.
Jadi kalau misalkan kita naudzubillah, kalau misalkan kita berlaku sombong, ya orang mungkin nggak mau dengan kita, nggak mau karena kita sendiri pun sudah menjauh darinya gitu, karena kita nggak mau akrab. Padahal orang yang sombong itu contohnya seperti kalau kita naik di atas ke gunung itu ya, orang yang di bawah tuh kecil banget itu. Padahal orang yang di bawah kalau melihat yang di puncak juga kecil juga. Jadi pada hakikatnya itu sebenarnya nggak perlu sombong gitu. Jadi lihat nih, saya sudah sampai di puncak gunung nih gitu. Kamu ngapain mau sombong, sampai di atas pun juga kecil, nggak kelihatan gitu. Reka-reka yang kamu di bawah nggak ada apa-apanya, kamu kecil gitu. Padahal dirinya dilihat dari bawah juga kecil. Pada hakikatnya tidak boleh sama-sama sombong. Kalau kata Ustadz Abdul Somad itu sombong boleh katanya. Ya, sombong kepada orang yang sombong adalah sodako. Gitu. Pripun caranya sombong pada orang sombong? Mungkin kita mengingatkan dia gitu. Kalau memang sombong itu tidak boleh, jadi ada di daerah kami di Ngapunten, saya sebut saja, daerah Lampung itu sedikit hedonis gitu ya, soal kehidupan itu. Kalau belum punya mobil itu rasanya kok belum sukses gitu. Jadi kadang itu yang seperti itu harus kita bukan bentuk pamer atau kesombongan juga ya, kita lawan juga. Soalnya bisa jadi bahan pembicaraan gitu. Karena ya berbeda ya Pak Wonogiri dengan sana gitu. Jadi kemarin saya banyak belajar sebenarnya. Nah kemudian lanjut nih. Jadi meninggalkan kesombongan itu akan mampu membangun keakraban. Karena tidak ada kasta-kastaan katanya. Kemudian yang berikutnya, menghindari sikap memanjakan akan lebih mampu membangun kelemah lembutan. Dan yang ketiga, menahan diri dari tindakan yang mengganggu akan lebih mampu membangun sikap objektif. Karena memang kita ingin dalam adil itu baik sendiri maupun bersama-sama itu ya enak-enak pada semuanya gitu, enak pada semuanya. Dan itu yang kedua, supaya kita selamat, kebaikan penyelamat yang kedua yaitu kita berlaku adil dalam kondisi kita senang maupun tidak, benci ataupun tidak, lalai ataupun sadar. Nah kita berlaku adil, itu menjadi penyelamat kita. Yang ketiga yaitu wal qasdu fil faqri wal ghina, berhemat dalam keadaan miskin dan kaya. Nah ini berhemat ini baik dalam kondisi miskin maupun dalam kondisi kaya. Hemat itu lebih menjadi penyelamat daripada boros. Dan kita sudah tahu dalam Al-Quran boros itu ya baik orang yang miskin maupun yang kaya, yang namanya boros itu rugi. Dan itu menjadi temannya syaitan gitu. Ada beberapa alasan yang membuktikan bahwa berhemat akan menjadi kunci keselamatan. Yang pertama, orang yang berhemat itu akan siap mental dan finansial menghadapi sesuatu yang terburuk. Jadi orang yang sudah terbiasa hemat, ketika tiba-tiba ada corona gitu, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada sesuatu yang semua ekonomi misalkan harus patah gitu, jadi dia siap gitu. Di hebatnya orang yang hemat itu seperti itu, jadi tidak dihambur-hamburkan karena tahu untuk masa depannya bagaimana. Jadi sekaligus dia menyiapkan secara mental pun, dia nggak kaget ketika orang yang berhemat itu. Ada sebuah asar itu perkataan ulama, bukan hadis tapi asar jejak. Asar itu kan seperti jejak ya, zaman dahulu para sahabat pernah mengatakan, beda dengan isar. Kalau isar itu kita mendahulukan orang lain. Nah ini asar, tidak akan menjadi miskin seseorang yang berhemat. Nah, kemudian yang kedua, dengan berhemat seorang muslim justru akan mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hemat itu secara nggak langsung dia itu qanaah. Kemudian yang ketiga,
orang yang berhemat akan terjauhkan dari setan, karena setan sukanya itu yang boros-boros. Dan yang kelima, yang berikutnya, dengan berhemat seorang muslim itu akan terhindar dari berlebih-lebihan, atau bahasa Arabnya israf, pakai sin bukan pakai shin. Israf yaitu berlebih-lebihan. Karena dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan monggo bisa ditafsirkan di sini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kiat-kiat membiasakan hidup hemat. Insyaallah kita praktekkan ya Bapak Ibu dalam keluarga kita. Yang pertama senantiasa menanamkan dalam hati bahwa berhemat itu adalah bagian dari perintah agama. Kita tanamkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahwa berhemat itu adalah perintah agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, hendaklah kalian berhemat, hendaklah kalian berhemat, hendaklah kalian berhemat, sampai 3 kali. Sesungguhnya Allah tidak akan jenuh sehingga kalian merasa jenuh. Maksudnya ya kalau kita melakukan sesuatu itu ya sampai kita bosan gitu. Ya kalau kita nggak pernah bosan ya sampai bosannya kapan gitu. Masa dalam berbuat baik bosan? Pernah Bapak Ibu pernah bosan buatan? Sholat pernah bosan buatan? Ulang pun bosan sholat terus istirahat maupun. Kapan selesai bosannya? Saat kita sudah meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini Allah tidak akan jenuh sehingga kalian merasa jenuh. Berarti kalau sudah selesai ya sudah dengan kematian kita. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa menuruti setiap keinginan diri kita, nafsu kita, syahwat kita, itu adalah tindakan yang tercela, meskipun itu boleh atau halal. Jadi menuruti nafsu, menuruti keinginan itu tindakan-tindakan yang boleh, tetapi kalau bisa dihindari. Nah, kita kalau misalkan ditanya mau apa, pengen apa saja. Kita mau makan apa, mau makan apa aja, mau minum apa, pasti mau minum apa saja. Kalau kita mau diberikan pilihan-pilihan, pasti kita akan mau semuanya. Ini bedanya manusia dengan binatang. Di sini ada beras, ada daging, ada duit. Kambing, kok beras ya? Ini aja lah sayuran gitu. Mungkin binatang pilih sayuran, kambing pilih sayuran. Terus kemudian di situ ada daging, harimau atau kucing pilih daging. Nggak mungkin pilih duit. Kalau manusia ya sayurnya dimakan, diambil, dagingnya diambil, duitnya diambil, semuanya. Kalau manusia kan semuanya. Karena memang diciptakan mereka itu untuk kita kan begitu, untuk berkelangsungan hidup kita. Lagi. Nah, jadi diberikan batasan boleh, tetapi sama dia secukupnya. Secukupnya saja, jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, memahami bahwa hakikat kekayaan itu bukan pada fasilitas, tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan di dalam jiwa dan hati. Orang yang rumahnya makrok-makrok, kendaraannya banyak pun nggak bisa tidur, takut kecolongan lah, takut kebakaran lah, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang bisa tidur dengan nyenyak, makan ya alhamdulillah warak, ibadah ya sedang proses khusyuk, hidup dengan tetangga ya akur, dengan anak cucu keturunan juga silaturahmi terjalin baik, apapun itu semuanya enak, nyaman gitu, kekayaan hati. Kekayaan hati. Jadi kalau kekayaan yang sesungguhnya adalah itu, bukan kekayaan secara material gitu. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari orang kaya yang bergaya hidup mewah. Kenapa seperti itu? Ya bukan berarti tidak boleh bergaul, tetapi sebisa mungkin kalau orang kayanya itu hidupnya ambur-amburan, ya kita hindari. Apalagi berteman dengan yang semacam itu, malah nanti kita ikut gaya mereka, malah kita keteteran sendiri. Ya ada kisah-kisah yang
ya nggak tahu kisah nyata atau kisah di sinetron itu memang kadang memang ada nyatanya juga gitu, ada benernya juga. Tetangganya beli mobil, dia juga ikutan beli mobil, beli motor, ikutan beli motor, padahal secara kemampuan ya lebih baik tidak perlu begitu, tetapi karena saing-saingan dan kita mengikuti gaya mereka tuh nggak akan ada habisnya, capek sendiri. Jadi yang seperti itu, okay, gaya hidup yang seperti itu atau berteman dengan orang-orang yang seperti itu dihindari saja. Lain cerita kalau misalnya ada orang kaya yang dermawan atau apa, ya kita boleh iri dengan mereka. Jadi ada dua orang yang boleh kita iri kepadanya. Yang pertama yaitu ahlul Quran, orang yang Allah karuniakan Al-Quran kepadanya, kemudian dibaca tiap malam, tiap hari. Yang kedua yaitu orang kaya yang dermawan. Kita pasti iri, ya, udah sugih, udah punya apa-apa, rajin sodakoh lagi. Nah kita kan nggak mampu. Makanya dulu ketika para sahabat Nabi itu yang maaf dari kaum fukoro itu mengadu pada Rasulullah, ya Rasul, kalau seperti ini caranya surga ini udah habis untuk orang-orang kaya yang dermawan itu. Kami yang kaum fakir ini bagaimana masuk surganya? Kemudian Rasulullah SAW, sini saya beritahu, ucapkan setiap habis sholat itu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian setelah itu diamalkan, itu lebih baik daripada orang kaya dan itu. Nah berita ini terdengar oleh orang kaya juga, akhirnya orang kaya juga mengamalkan itu. Habis sudah, buat saya mana Rasulullah gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, begitulah seharusnya kita itu berlomba-lomba, berlomba-lomba dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya nanti Allah yang akan memfilter kita, dari orang kayakah yang ikhlas atau orang miskin yang ikhlas. Jadi takwa itu nanti Allah sendiri yang menentukan, cuma kita hanya bisa berusaha. Jadi berlomba-lomba fastabiqul khairat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita menyadari bahwa dengan bekal yang paling minim sekalipun, kita tetap mampu bertahan hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kita tahu kan ceritanya sudah kaya, tetapi beliau menyampaikan, pripun, kami telah mengarungi berbagai ragam kehidupan, yang lembut maupun yang keras. Ternyata kami mendapati bahwa diri kami dapat merasa cukup dengan apa yang terendah dari yang kami miliki. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan demikian dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sungguh beruntunglah seseorang yang telah masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan dijadikan puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi Bapak Ibu 3 kunci kesuksesan, keselamatan kita hidup di dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Kita menghadirkan takut pada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian maupun berjamaah, beramai-ramai atau keramaian. Kemudian yang kedua yaitu berlaku adil di dalam suka maupun benci, ridho maupun benci. Kemudian yang ketiga yaitu hemat, baik dalam kondisi lapang maupun dalam sempit. Itulah 3 penyelamat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai resep kita dalam hidup kita ini, supaya kita tidak tersesat, atau kita bisa selamat nih sampai dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini sebagai motivasi bagi saya pribadi. Tentunya yang lebih muda banyak belajar daripada Bapak Ibu sekalian yang sudah banyak sekali pengalaman hidupnya. Dan kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa dibimbing, diberikan taufik, diberikan hidayah sampai akhir hayat kita. Makatan Bapak Ibu yang saya hormati dan wal afa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.